Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak CSA Teddy Lesmana SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya, yaitu dengan topik penelitian pembaruan hukum, di mana ruang lingkup bidang ilmunya yang akan kami rencana teliti adalah mengenai hukum tata negara, dan rencana judul yang akan kami lakukan penelitian adalah pembaruan hukum mengenai pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini ada 4. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hanya MPR yang mempunyai kewenangan untuk mengubah konstitusi. Di sisi lain, dengan berbagai kesibukannya MPR, sehingga MPR tidak memiliki kesempatan waktu yang memadai untuk terlebih dahulu memperdebatkan rancangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara mendalam. Yang kedua, suasana dan dinamika politik itu mempengaruhi proses pembahasan rancangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sangat syarat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang terlibat di dalamnya. Dan ini mengakibatkan kebenaran akademis seringkali dikesampingkan atau dikalahkan oleh kebenaran politik. Yang ketiga, itu dengan menyerahkan semata-mata rancangan Undang-Undang Dasar 1945 kepada MPR, itu akan cenderung terkontaminasi oleh virus kompromi politik jangka pendek, yang biasanya hal itu menjadi solusi pragmatis dari konflik partai politik. Dan yang keempat, itu di dalam teori hierarki norma yang dirancang oleh Hans Kelsen, bahwa jika di dalam konstitusi tidak diatur ketentuan khusus siapa yang berhak menguji suatu produk hukum, yang dalam hal ini adalah draft amandemen konstitusi, maka pengadilan lah, atau dalam hal ini MK lah, yang paling berwenang untuk mengeksaminasinya. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, berikut ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apa urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, bagaimana upaya pembaruan hukum agar dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut melibatkan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa pembaruan hukum untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa kita lihat bagaimana prosesnya antara ketika dilibatkan MK dan ketika tidak dilibatkan MK. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya oleh MPR tidak melibatkan MK itu kuat pengaruhnya kepentingan partai politik, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sampai ke sekarang itu sampai ke-4 itu banyak kelemahan baik dari segi proses maupun dari segi substansi. Nah, untuk melakukan pembaruan hukum agar MK terlibat di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR terlebih dahulu harus membuat MPR atau ketetapan MPR mengenai pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan selanjutnya juga dibuatkan undang-undang sebagai payung hukumnya. Dan di dalam aturan-aturan mengenai pelibatan MK itu, bahwa posisi MK hanya mensertifikasi mengenai rancangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut setelah draftnya dibuat oleh MPR dan disertifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, setelah lolos sertifikasi Mahkamah Konstitusi, maka MK
MPR mengesahkan rancangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seandainya ini dilakukan hasil sertifikasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR itu melibatkan MK, maka kami yakin bahwa akan terwujudnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of constitution. Nah, selanjutnya metode penelitian yang akan kami lakukan adalah yaitu dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin dan jurisprudensi. Adapun pendekatan penelitian yang akan kami lakukan adalah di sini ada statute approach atau pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual approach, dan comparative approach atau pendekatan perbandingan. Nah, demikian presentasi rencana penelitian yang akan kami lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.